Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membahas tentang hidup yang produktif adalah hidup yang menghasilkan buah yang lebat. Tuhan telah memberikan banyak hal kepada kita untuk kita bertumbuh. Dan kita suatu hari akan mempertanggungjawabkan seluruh kebaikan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, talenta Tuhan. Ingat, diberi banyak, dituntut banyak. Diberi banyak, jangan senang. Karena diberi banyak, berarti kita harus bertanggungjawabkan. Yang diberi sedikit, jangan iri. Karena engkau diberi sedikit, berarti engkau dituntut sedikit. Nah, apakah berarti kalau begitu saya tidak mau dituntut, saya sedikit aja mintanya? Enggak, tergantung Tuhan memberikan. Tuhan tahu seberapa kapasitas kita. Hari ini kita sudah mendengarkan dari kemarin, mau berbuah banyak harus punya akar yang dalam dan akar yang tertancap pada air kehidupan. Harus berbuah banyak berarti kita perlu untuk dipimpin Tuhan, mengenali semak duri seperti apa yang menghimpit kehidupan rohani kita. Untuk berbuah lebat, maka hari ini kita masuk pada bagian yang namanya dibersihkan, dipangkas supaya berbuah lebat. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa ketika kita membaca di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1-2, firman Tuhan berbicara, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Inilah tema kita hari ini. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Sesuai firman Tuhan yang berkata, setiap ranting yang berbuah masih tetap dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak hanya membersihkan cabang-cabang yang mati dalam hidup kita. Allah juga membersihkan cabang-cabang yang sehat dan baik supaya menjadi lebih sehat. Dari mana kita tahu dasar ini? Karena firman Tuhan berkata bahwa dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Berarti ranting yang berbuah itu pun masih dipangkas, masih dikerat, masih dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Maka saya mau berkata, Allah tidak hanya membersihkan cabang-cabang yang mati dalam hidup kita. Allah juga membersihkan cabang-cabang yang hidup dan baik supaya menjadi lebih sehat. Kalau kita lihat pohon anggur, kita pelajari perumpamaan yang Yesus pakai, yaitu pohon anggur. Itu saudara, yang sudah berbuah, itu pun masih dikerat, masih dibersihkan. Kenapa sih? Supaya lebih berbuah, lebih sehat lagi. Bukan hanya pohon anggur, kita juga punya pohon. Kalau yang suka tanam pohon, kita sering melakukan pembersihan walaupun sudah berbuah. Kenapa masih dibersihkan padahal sudah berbuah? Supaya lebih baik, lebih sehat, lebih lagi. Jadi kita menemukan dalam hidup kita seringkali bahwa kita pun yang sudah sehat, yang sudah baik masih dibersihkan. Kenapa Tuhan? Kita masih diproses, masih dimurnikan. Karena supaya lebih sehat, supaya lebih berbuah. Sudah mungkin berkata, Tuhan, saya sudah rajin perpuluhan, saya sudah rajin bergaul dengan Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa saya masih mengalami pergumulan yang seperti ini? Jangan heran, karena saudara sedang terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saudara harus ingat, pembersihan melalui pemangkasan. Ya, ketika dipangkas, ya, waktu mau dibersihkan tadi dipangkas. Itu adalah hal yang penting untuk pertumbuhan rohani.
Jangan saudara berpikir bahwa dipangkas itu dibersihkan, Tuhan gak seneng sama saudara, Tuhan gak suka sama saudara. Bukan. Saudara yang berkata, saya sudah persembahan melakukan dengan baik, kenapa usaha saya masih mandek? Jangan heran, karena Tuhan sedang membersihkan. Saul berkata, saya sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, kenapa saya harus periksa kesehatan saya? Saya sudah setiap hari bersekutu dengan saudara-saudara seiman, menyembah mencari Tuhan. Kenapa saya merasa masih ada kesehatan saya yang tidak baik? Jangan heran, Tuhan sedang memangkas, Tuhan sedang membersihkan supaya makin berbuah, makin sehat. Jangan berpikir Tuhan gak senang sama saya ya. Saya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kenapa masih terjadi seperti pada hidup saya? Jangan heran, bukan Tuhan gak senang, Tuhan sedang membersihkan hidup saudara supaya makin mengalami pertumbuhan rohani. Karena kenapa? Pembersihan melalui pemangkasan adalah penting untuk pertumbuhan rohani. Kalau mau bertumbuh secara rohani, harus dibersihkan. Kalau mau mengalami vitalitas rohani yang sungguh-sungguh sehat, harus dibersihkan. Jangan mengeluh, mengapa saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, masih terjadi hal-hal seperti ini. Karena Tuhan sedang membersihkan supaya lebih sehat, lebih bertumbuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat pada waktu Yesus di perumpamaan tentang pokok anggur yang dibersihkan, yang dipangkas. Gunting pemangkas itu sedang Yesus katakan ada di tangan Bapa. Bapa tahu apa yang sedang dikerjakan. Dan Bapa di surga menghendaki yang terbaik bagi kita. Bapa memiliki rencana yang lebih baik. Dan Dia melihat apa yang sebenarnya saudara tidak lihat. Percayakanlah kepada Bapa bahwa tangan Bapa yang memegang gunting dan yang memangkas itu, Dia tahu menjadikan yang terbaik itu seperti apa. Dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Yang Tuhan minta kita berserah. Kita boleh berkata, aku berserah, aku berserah pada Bapa, sumber berkat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Bahwa Allah melihat apa yang sebenarnya Anda tidak lihat. Jadi ketika hidup kita dipangkas oleh Tuhan, ketika gunting itu datang dan menyentuh hidup kita, berdiam diri. Berdiam diri. Tinggal tenang dan diam. Biar Tuhan mengerjakan sesuatu atas hidup kita yang lebih indah. Saat ini dalam perjalanan rohani saudara mungkin berkata, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin ikut persekutuan doa fajar, saya sudah rajin mendengar firman Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan saya yang sudah persembahan masih mengalami tekanan ekonomi? Kenapa Tuhan saya yang sudah sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan masih terasa dalam hidup saya begitu menyakitkan, begitu menyengsarakan, begitu berat ya Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Lalu apakah Tuhan tidak memperhitungkan kita sudah mencari Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan? Apakah Tuhan tidak memperhitungkan semua usaha kita yang terus mendengar firman Tuhan mau bertumbuh? Tuhan memperhitungkan. Lalu kenapa Tuhan izinkan semua kesakitan ini terjadi? Karena Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memurnikan. Saudara diminta untuk percaya bahwa Tuhan memberikan kehendak yang terbaik, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, bahwa saudara tidak melihat rencana Tuhan di depan. Tuhan lihat, dan tangan Tuhan yang memegang gunting itu sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Haleluya. Yang percaya, lambaikan tangan, katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, jangan berpikir Allah marah kepada kita saat dipangkas untuk dibersihkan. Pemangkasan bukanlah penghukuman.
Memang sakit. Memang sakit. So bayangkan, kita punya nih tanaman. Saudara pernah dengar ada penemuan di dunia bahwa tanaman yang dipuji, yang diberi lagu, menyanyi, orang-orang yang menyanyi di pohonnya, ternyata pohon itu berbuah lebat. Ini penemuan para ahli di dunia. Pohon yang dikutuk, pohon yang dimarah, ya, pohon itu tidak berbuah. Tapi pohon yang dipuji, pohon yang dinyanyikan, pohon yang disanjung-sanjung berbuah lebat. Saudara bisa bayangkan tidak? Kita adalah cabang-cabang yang ada ini, ranting-ranting kita. Lalu sang pemegang gunting itu, Bapa di surga, Allah itu sendiri, lalu datang ke dalam pohon kehidupan kita. Dan dia berkata, "Nah, engkau berharga di mataku." Krak! Aduh Tuhan, sakit. Kita bingung. Tuhan, engkau bilang berharga di matamu, kenapa engkau patahkan ranting yang ini? Lalu dia berkata, engkau mulia di pandangan mataku. Krak! Aduh, sakit lagi. Terus dia berkata, tahukah engkau, aku begitu mengasihimu, engkau biji mataku. Lalu dibersihkan lagi cabang yang lain dari kita. Prek lagi. Waduh, kita mulai berteriak, Tuhan, engkau mengasihi aku, engkau berkata berharga di matamu. Kenapa ya Tuhan, engkau pangkas akan waktuku. Sekarang aku gak punya waktu lagi menjalani kesukaanku. Tuhan, kalau engkau berkata aku biji matamu, berharga di matamu, kenapa tadi Tuhan? Bayangkan saudara, ada pohon yang sedang dipangkas, dan pemangkas dengan gunting memegang, yaitu Bapa, yang berkata begitu, dia mengasihi, tapi dia mulai membersihkan. Bunyi. Saudara pasti berkata di hati, ini namanya kasih Tuhan. Tuhan, ini namanya mengasihi aku biji matamu. Sakit Tuhan. Tuhan, kalau engkau berkata aku biji matamu, lihat si itu Tuhan. Dia memfitnah saya. Dia menggosipkan saya. Dia meninggalkan saya. Dia menyerang hidup saya. Tuhan berkata, nak, aku mengasihimu. Engkau ada di pikiranku, engkau ada di hatiku. Percayalah. Waktu kita dengar itu hati kita sejuk. Tapi tiba-tiba krek, satu dahan lagi dibersihkan. Aduh, Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, engkau berkata aku di hati di pikiranmu. Tuhan tidak tahu orang itu pinjam duit melarikan uangku. Tuhan, sakit Tuhan. Saudara, proses Tuhan tidak mudah. Yang satu hal saya mau ajarkan. Ada banyak orang salah. Tuhan sedang menghukum saya ya Tuhan. Yang terjadi begitu beruntun, Tuhan sedang menghukum saya. Jangan berpikir Tuhan marah kepada kita saat kita dipangkas. Kita sedang dibersihkan, Tuhan, bukan Tuhan marah. Pemangkasan bukanlah penghukuman. Lihat firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yang sudah berada dalam Kristus Yesus, kita ada dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Jadi jangan salah mengerti ketika rasa sakit dalam proses yang dialami, kita menjalani sebuah pemangkasan untuk dibersihkan supaya lebih berbuah. Pertanyaannya, bagaimana Allah memangkas kita? Oke, Allah membersihkan kita untuk menghasilkan buah yang lebat, dan dalam membersihkan Allah memangkas. Bagaimana Allah memangkas kita? Melalui masalah. Melalui Tuhan izinkan tekanan. Kadang melalui sesama. Besi menajamkan besi. Saudara, ketika masalah datang, bahwa tidak ada makanan dan kelaparan terjadi di negeri, Abraham diuji akan karakternya, integritasnya. Ternyata Abraham lari ke Mesir dan berkata, ini adikku, bukan istriku.
Ketika keluarga daripada Naomi kelaparan di rumah roti namanya Bethlehem. Bethlehem sebut rumah roti. Dia bawa suami anak-anaknya ke Moab. Tuhan sedang mengizinkan masalah terjadi. Masalah ekonomi menimpa. Kelaparan. Dia lari ke Moab. Dia izinkan dua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Tetapi dalam proses itu, Tuhan mulai memproses dia. Dalam proses yang tidak sesuai firman Tuhan, akhirnya dia tetap mengasihi Tuhan. Tuhan balikan semua keadaan. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan memproses daripada anak-anak Tuhan? Kita melihat tekanan diizinkan. Saudara tahu, ketika Tuhan membersihkan Israel dari bergantung kepada kekuatan tentara mereka, Tuhan mengizinkan laut terbelah. Tuhan mengizinkan tekanan terjadi dari Mesir membuat mereka kerja rodi. Pada waktu mereka kerja rodi begitu berat, Tuhan izinkan bagaimana mereka untuk bergantung pada Tuhan. Tuhan lihat karakter mereka, integritas mereka dibentuk. Saudara, besi menajam besi, kita bisa diproses Tuhan melalui sesama. So berkata, dia teman baik, kenapa berbuat begini pada hidupku? So berkata, ini saudaraku, ini keluargaku, kenapa tega melakukan keluargaku bertindak begini terhadap aku? Tuhan bisa memakai keluarga, Tuhan bisa memakai saudara. Tuhan izinkan proses itu. Saudara, Allah dapat memakai baik teman, baik sahabat, baik keluarga, baik masalah, baik tekanan, segala situasi, setiap situasi. Tuhan dapat memakai semua keadaan dalam kehidupan saudara untuk menolong saudara bertumbuh jika saudara memiliki sikap yang benar. Saudara, jangan salahkan situasi. Jangan semua sekitar kita menghakimi, semua salah. Kadang-kala Tuhan izinkan bahwa ketika kita dibersihkan, dipangkas, ada aja yang namanya hal-hal yang aneh terjadi. Terima. Tuhan sedang pangkas karakter kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara melihat saya melayani setiap hari yang firman Tuhan. Saudara tidak melihat waktu saya jadi hamba Tuhan di dalam sebuah pelayanan di awal-awal. Saudara tahu, 2 tahun saya nggak dikasih khotbah. Semua yang lain dikasih. Sampai suatu hari gereja yang di luar gereja saya mengundang saya khotbah. Baru setelah kejadian itu, gereja di dalam kasih saya jadwal 6 bulan khotbah 1 kali. Padahal saya lihat yang lain juga sama dikasih. Saya bagaimana dalam proses itu? Saya harus terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita Tuhan bisa pakai semua situasi. Tuhan bisa pakai semua situasi dalam hidup kita untuk menolong kita bertumbuh. Kita merasa, kok bisa terjadi? Iya. Tapi saudara harus punya sikap yang benar. Seorang mama bisa dipakai untuk proses hidup kita. Seorang anak bisa dipakai untuk memproses karakter kita. Memproses kecintaan kita kepada Tuhan. Seorang suami bisa dipakai Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita sebagai istri dengan proses yang berat. Seorang ayah, seorang mama bisa terjadi sebuah proses yang diizinkan Tuhan melalui anak. Bisa. Saudara, saya menemukan sebuah keluarga yang anak mereka mengalami ADHD. Wah, luar biasa. Sang keluarga berkata, Pak Fu tidak tahu. Hari ini anak saya di luar negeri sekolah. Dulunya di Jakarta. 5 sekolah udah saya pindah. Suatu hari dia pernah masuk 1 sekolah. Kepala sekolah dilempar pakai batu. Saya pindah ke sekolah lain lagi. Dia pecahin kaca, dia tendang semua motor guru, roboh semua. Dia ajak guru berantem. Saya pusing. Itu dan karena dia ADHD, ada special needs. Saya harus pindahkan lagi setiap hari antar ke sekolah. Jauh ke Pluit dari satu tempat saya yang lain. Sampai di sana sekolah, saya tungguin. Takut dia ngamuk lagi, bikin masalah. Dan sekolah special needs nggak gampang. Biaya besar, habis uang banyak. Pak Fu, air mata saya udah habis nangisnya. Udah nggak tahu mau nangis apa lagi. Tapi hari ini, saya melihat
Tuhan mengajar saya bergantung sama Tuhan. Saudara gampang tidak punya anak special needs? Nggak gampang. Tapi lihat, kalau Tuhan mau memangkas hidup kita, membersihkan kita supaya kita berbuah lebat, Tuhan bisa memakai setiap situasi dalam kehidupan Anda untuk menolong Anda bertumbuh. Tetapi catatannya, Anda harus memiliki sikap yang benar. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dalam segala hal, segala sesuatu, Tuhan bisa bekerja dalamnya. Yusuf, saudara-saudara memang punya niat jahat. Memang mau membunuh dia. Cuma masih dilindungi. Udah, jangan deh bunuh. Kita jual aja. Akhirnya apa? Waktu saudara yang berlutut di depan Yusuf, Yusuf berkata apa? Yusuf balas? Enggak. Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Hidup Yusuf dipangkas? Dipangkas. Pada waktu di penjara, ingat ya akan saya kalau engkau keluar dari penjara. Nggak diingat. Mau berbuat baik aja dituduh Yusuf. Kalau Yusuf berkata, Tuhan di mana engkau? Saya di penjara, saya digoda, saya lawan itu. Saya hidup suci, saya hidup kudus. Buktinya apa hasilnya? Nggak ada gunanya hidup benar. Saya difitnah, saya masuk penjara. Udah nggak ada artinya di penjara, saya jadi preman aja. Kalau Yusuf begitu, tidak akan pernah ada Yusuf yang dalam Alkitab hari ini. So mungkin diproses. Anak saudara kena narkoba. Kau berkata, Tuhan aku sekian tahun minta anak, nggak dapat anak. Saya senang Tuhan jawab doa saya dapat anak. 7 tahun pernikahan saya dapat anak. Setelah dapat anak, narkoba begini. Kalau tahu begini dalam perut saya gugurkan anak ini. Buat apa punya anak ini? Saudara yang doa minta anak, Tuhan sudah jawab, sudah dikasih anak. Saudara protes sama Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan lewat anak itu Tuhan sedang proses kita. Siapa yang terkasihan Tuhan? Ingat, Ibrani pasal 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Perhatikan yang ayat B-nya, 11b. Tetapi kemudian proses itu, pemangkasan itu, pemurnian itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Hari ini saya tidak tahu pergumulanmu dengan persis apa. Mungkin kau bergumul dengan kesehatan tubuhmu. Mungkin sahabat doa bergumul, saudara bergumul dengan keuangan, persoalan ekonomi. Engkau ditipu. Engkau mengalami seret dalam bisnismu. Engkau mungkin mengalami dalam karirmu tidak naik. Mungkin hari ini engkau bergumul dalam pencapaian target yang belum tercapai. Hari ini mungkin engkau bergumul dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluargamu. Saat ini engkau mungkin bergumul dalam relasi dengan sahabatmu. Tapi ingat, ketika engkau melalui proses itu, ketika sang Bapa yang memegang gunting itu membersihkan dan memproses, dia yang berkata engkau biji matanya, engkau berharga, lalu engkau mendengar, mulailah diproses. Satu temanmu diambil, temanmu mengkhianati, ada yang menusuk engkau dari belakang, ada engkau karirmu ditipu, engkau tidak dinaikkan paling dijanjikan, engkau mengalami orang terdekatmu, keluargamu sendiri mulai justru mengatakan hal yang tidak benar, engkau mengalami tantangan, engkau senantiasa setia, justru engkau melihat, aku sudah olahraga, aku udah sehat, aku udah sungguh cari Tuhan, kenapa kesehatanku menurun? Ada apa Tuhan? Ingat, ketika engkau sungguh-sungguh tetap mengasihi Tuhan, engkau bersikap benar dalam proses dipangkas, akan mendatangkan damai sejahtera. Buah daripada kesetiaan engkau siap di proses Tuhan, dipangkas, ada damai sejahtera, ada buah kebenaran. Pada waktu Bapa yang berkata engkau biji matanya, benar terdengar, mulai prek diproses, trek, aduh kejadian lagi, trek lagi, dek lagi kejadian. Ada aja yang bikin jantung deg-degan. Aduh, saya udah rajin doa, saya udah cari Tuhan, saya udah persembahan, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata tangan Bapa sedang mulai membersihkan kerak ranting itu. Ingat, jangan kita berkata, engkau gak mengasihiku, di mana engkau Tuhan? Firman Tuhan di Ayub berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jangan berkata, di mana engkau Tuhan? Tuhan tidak mengasihi aku. Miliki sikap yang benar.
Pemangkasan tidaklah pernah menyenangkan. Saya mau jujur berkata, pemangkasan tidaklah pernah menyenangkan. Tetapi pemangkasan adalah untuk kebaikan Anda sendiri di masa mendatang. Dan untuk buah yang lebih lebat dalam kehidupan Anda. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan ketika memangkas hidup saya. Saudara tahu, pada saat papa mama saya terambil, saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Sampai hari ini baru saya ngerti ada sahabat doa. Pada waktu saya begitu menangis, Tuhan, saya mau berpegang. Saya yakin Tuhan, motivasi Tuhan baik. Orang nanya, kamu hamba Tuhan, mama kamu dipanggil mendadak, papa kamu mengalami begini. Apa maksud Tuhan? Saya bilang saya nggak ngerti. Waktu ditanya, saya bilang saya nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi saya percaya motivasi Tuhan pasti baik. Kamu masih bilang Tuhan baik, mamamu sedemikian ngalamin, Tuhan pasti baik. Saya nggak mencurigai motivasi Tuhan. Nah terus apa rencana Tuhan menurut kamu? Saya nggak ngerti. Waktu itu saya jawab jujur, saya nggak ngerti rencana Tuhan. Tapi saya percaya rancangan Tuhan pasti rancangan damai sejahtera. Dan lalu ketika berjalannya sahabat doa, akhirnya saya mengerti. Oh, ini maksud Tuhan. Ini maksud Tuhan. Kalau kemarin tidak terjadi, yang dimana saya dipangkas, saya nggak ngerti. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, kadang-kadang hal baik juga dalam hidup kita itu dipangkas. Jangan pikir yang mati saja, yang udah mati dipangkas. Ingat ya, yang baik juga kadang dipangkas. Supaya apa? Ada maksud Tuhan. Supaya kita lebih prioritaskan Tuhan. Hari ini saya mau tanya, waktu kita kerja dipangkas nggak di luar? Dipangkas. Waktu kita bersama dengan teman di luar dipangkas. Dipangkas. Kita lagi punya komunitas di luar. Kita punya karir belanja. Kita punya waktu kerja makin dipangkas. Nggak bisa masuk kantor. Kenapa Tuhan pangkas itu semua? Makan 20 menit. Masuk restoran. Kita udah senang. Tipe yang senang menikmati makan. Cuma hanya bisa makan di mobil. Kenapa Tuhan pangkas itu semua? Dulu senang di luar sana. Sekarang harus di rumah. Kenapa Tuhan pangkas itu semua? Supaya ternyata saudara lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Tuhan punya maksud. Kadang Tuhan pangkas hal yang baik dari hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita lebih berbuah lebat. Bukan hanya ranting yang udah mati. Yang baik pun Tuhan pangkas supaya kita lebih banyak berbuah. Saudara, dengar. Pemangkasan tidaklah pernah menyenangkan. Tetapi pemangkasan, pembersihan adalah untuk kebaikan saudara sendiri. Di masa mendatang. Dan untuk buah yang lebih lebat dalam kehidupan Anda. Amin. Tuhan berkati kita semua.